Yuk, balik lagi di Ngobrol Solid. Ya, ini ada orang serem sebelah gue. Ini orang ya masih alumni Jawa, alumni sastra Jawa. Kemarin temennya, sekarang dia. Mana gue salah sebut angkatan lagi pas di YouTube. Sempet gue edit. Nah, ini namanya Mas Bunce, gue manggilnya. Dia fotografer di Tempo ya Mas ya? Iya. Udah berapa tahun? Tahu lupa. Gue di Tempo masuk 2005. Berarti sekarang 2005, sekarang 2020. 15 tahun ya? 15 tahun. 15 tahun. Dan termasuk yang apa namanya? Termasuk loyal lo ya. Tempo doang kan? Gue Masuk. sebelum di Tempo banyak di bintang milenial dulu, artis kan, sabun artis. Terus di koran Reporter tuh, korannya yang punya tuh itu Tua Pemuda Pancasila tuh. Ini menarik sebenarnya, gua ngangkatin menarik, lucu orangnya. Enggak lah, nggak lucu. Gue pernah kerjain sama dia. Tapi yang gue salut sama dia ini apa ya? Tipe orang yang punya percayaan diri gitu. Dari gue kenal ya. Dari gue kenal pede aja udah. Iya. Pede kenal cuma ngeliat muka gitu. Gitu, kadang nama lupa deh. Karena buat gue minder adalah dosa. Minder adalah dosa. Jadi dia nih udah apa ya? Dia lo 99 ya? 99, gue 2006. Nah ini udah lama banget, gue di ospek sama dia. Di Batu, dia lupa malah, gue inget banget. Nah, gue penasaran sama lo tuh Mas, lo kan fotografer udah lama nih. Dan gue udah baca-baca apa biodata lo lah, dan gue udah denger dari kawan-kawan alumni yang lain. Bapak lo kan fotografer juga tuh. Dewa nih. Bukan fotografer. Lo mulai terjun di dunia fotografi itu dari kecil apa dari maksud pas kuliah? Ini belajar apa karir? Dari mulai belajarnya, mulai tertarik fotografinya. Gue aja nggak sadar. Kalau soal tertarik ya, karena dari dulu tuh dari kecil nih, gue misalnya ikut bokap. Gue dari kecil sudah diajak bokap ikut deadline. Jadi bokap tuh dulu kan ikut mendirikan tablet bola. Dari Kompas, bokap kan dari Kompas. Dari Kompas ikut diminta Pak Jakob Utama untuk membidani terbitnya tablet bola. Sama kalau nggak salah 5 atau 6 wartawan pertamanya tablet bola itu salah satunya bokap. Tahun 84 waktu itu masih jadi sisipan di Kompas gitu. Nah, kira-kira dia jadi sisipan Kompas tuh sampai tahun 86 atau 87 lah. Nah di fase itu tuh gue sering ikut deadline bokap itu. Nah terus ya udah kenal dunia deadline begadang itu. Nah bokap tuh suka diajak karena bokap tuh ngajak gue karena sekaligus quality time namanya. Oh dia kan, iya, di media kan susah. Karena dia kan liburnya tuh nggak umum. Bokap tuh dulu libur, seingat gue ya hari Kamis. Tiap hari Kamis selesai deadline dia libur. Nah Jumat Sabtu karena dia liputan olahraga. Jumat Sabtu kan pertandingan olahraga ada di Jumat Sabtu Minggu. Bola, tenis, badminton, basket tuh ada di hari Sabtu atau Minggu. Nah ketemu anaknya sedangkan anaknya liburnya kan Minggu pada waktu itu kan belum ada di zaman itu libur Sabtu. Nah kalau Minggu anaknya libur, bokap selalu karena kalau Minggu pasti kan dia dinas kan, entah itu liputan bola atau motret bola atau motret badminton ya dia sekaligus ngajak anaknya. Jadi ya gue cuma diajak doang gitu pada waktu itu cuma ngeliat motret tuh begini bokap tiarap gue liatin tiarap ini pas gue udah agak gedean dikit baru dipegangin kamera gitu. Jadi kalau gue ditanya tertarikan fotografi gue nggak tahu, tapi seingat gue zaman gue SD kelas 3 kelas 4 itu udah diajak bokap liputan gitu. Diajak bokap liputan kemana-mana? Macam-macam ya, motret sepak bola, motret tenis, berkuda, pencak silat, momen-momen olahraga lah karena kan dulu dia di. Tapi lo pribadi senang olahraga? Gue senang nonton bola tuh senang gitu, nonton basket senang. Yang gue nggak ngerti tenis, gue nggak ngerti. Badminton gue senang nonton. Gitu. Nah, jadi ya karena kalau orang Jawa nih, Weting Trisno jelas suka kulino gitu. Gila bokap gue keren banget bawa lensa 400 mili gitu kan. Udah kayak Rambo. Saat kiri kanan gitu kan, nih lensa panjang gitu, lensa 80-200, 70-200 kiri kanan. Yang kirinya bawa lensa 400 kayak Rambo, kayak Basoka itu lensa gede-gede gini gitu. Gila bokap gue keren banget gitu. Udah gue tahu bokap gue pemotret hebat lah. Dan gue terus mulai SD itu SD itu gue kalau misalnya ada acara-acara apa tuh
suka dibawain kamera pocket sama bokap gue. Ah. Kamera pocket. Dulu inget gue Fujifilm tuh yang masih digeser gitu tuh. Ya, Fujifilm Iya. Fujifilm berapa tuh seri itu gue lupa tuh. Digeser gitu kan. Motret tuh. Jadi ya sama bokap dikasih satu roll buat main-main lah. Mungkin bokap emang pengen sebenarnya jadiin salah satu anaknya untuk nerusin. Lo berapa bersaudara? 3. Mungkin ya, nah jadi kayak dikasih kamera untuk gue maju kemana-mana gitu. Ada Jadi mainan ya? Iya, jadi mainan. Kalau dulu itu buat cepet-cepet ada ini, ada menteri, ada siapa. Belajar nyali aja sama bokap dilepas aja. Oh, berarti bokap lo maksudnya mental lo itu udah dilatih dari situ? Iya, tapi gue nggak ngeh. Kalau bokap gue mau ngejadiin gue apa-apa, gue nggak ngeh. Ya gue anggapnya main-main aja gitu gue. Nah kalau lo mau bilang gue mulai serius megang kamera, belajar SLR gitu, SLR film dulu. Itu seingat gue itu satu SMA gue megang kamera SLR, itu pun kagak ada filmnya, jadi latihan kering. Bokap gue, jadi lo tau kan Gimana? latihan kering tuh gini. Jadi zaman dulu itu kan kalau namanya motret itu kan pasti ada light meter nih. Light meter tuh dibawa ini kalau ini kan DSLR ya, kalau ini DSLR. Tapi dulu kan yang analog itu kan kalau kita di viewfinder gini lihat di bawah itu kan kayak ada digital tuh ada plus minus gitu. Nah, light meter tuh kalau pencahayaan tuh udah normal itu akan garis dia ada di tengah, dia tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tidak berat ke plus, tidak berat ke minus, nggak ke under, nggak ke over. Nah itu udah pas di situ. Nah itu latihan kering itu melatih itu. Tapi bokap gue nggak ngajarin itu. Lebih gila lagi, belajar sama dia kan kayak orang belajar kungfu. Nah jadi pada waktu itu serius kayak orang belajar kungfu. Jadi gue kagak dilatih untuk ngitung light meter, nggak boleh sama bokap gue. Jadi gimana? Nah gini nih, misalnya nih kayak gini nih, ini mendung nih. Wan, pakai ASA 200, kalau mendung bukaan sama speednya berapa nih kayak gini? Oh, gue ngitung. Oh, 200 ya 5,6 ini bukaannya 125 seper 125 speednya seper 125, bukaannya 5,6. Jadi ini kalau panas gini trik berapa nih? Ya bukaannya 16 ini. Ini kayak dihitung matematika, jadi kayak rumus di sini. Nggak ngitung light meter, nggak dibidik di viewfinder, enggak. Bukan gue latihan kering gitu. Tapi kagak dikasih film. Bokap gue cuma belajar, udah cepret udah gitu. Nah, pokoknya kayak belajar kungfu udah gitu. Kenapa gue bilang kayak belajar kungfu? Waktu zaman gue udah gedean, sama bokap gue dikaryakan. Kalau gue diajak liputan, kalau dulu kan kecil ya suruh nonton aja. Pas udah gede suruh bawain lensanya gede-gede itu. 400 mili, 300 mili. Lu kayak film Jackie Chan. Iya, kayak Jackie Chan kan bawa ember air tuh. Oh, naik gunung. Itu gue enggak bawa tas kamera gitu. Gede-gede, lensa segede-gede aja, motret bola kan lensa 400. Wah, gue sih seneng aja gue gagah nih dilihatin. Gue udah tinggi pada waktu itu, badan gue udah gede gitu kan. Jadi latihan fisik. Ternyata gue nggak tahu bokap tuh ngelatih gue latihan fisik karena mau nggak mau, suka nggak suka, kerja jadi wartawan foto itu terkait juga sama fisik yang harus, karena berat-berat juga latihan. Iya, belum ketemu di lapangan dengan rebutan momen itu bisa terjadi benturan senggol-senggolan atau body charge gitu udah sering gitu. Gua pernah sih itu liputan. Gua kalah body gua fotografer, padahal badan gua gede. Nah, fotografer biasanya yang jago dalam momen rebutan gitu biasanya nih ya, kalau untuk momen rebutan. Biasanya kalau nggak dia gede banget, kalau nggak dia kecil banget, bisa nyempil. Kalau gede dia bisa gini nih. Gua liputan apa Mas ya? Itu taksi online dulu. Di gue gebok banget fotografer anjing gue kan. Gue cuma megang handphone gitu. Apalagi kalau ketemu fotografer senior. Ketemu ada fotografer junior, dia kagak ngasih celah buat motret, dia baplang tangannya begini. Jadi ngalahin nih. Padahal dia bisa motret begini, dia baplang ke senior begini. Wah, kan ngabis-ngabisin tempat gitu. Tapi lu selama 15 tahun berarti di Tempo ya? Di Tempo 15 tahun. Sebelumnya berapa tahun? Sebelumnya gue jadi wartawan foto itu media pertama gue untuk yang gue kerja digaji ya. Digaji itu gue 2003. Itu di Tabloid Bintang Milenia. Itu kalau yang lain-lainnya kan sebelumnya kan gue freelance. Dulu pernah freelance di Kompas juga. Zaman mahasiswa kan gue suka nyetor foto ke Kompas. Nyetor foto dimuat. Seneng banget, gila lu. Zaman dimuat, itu ya. Gila di Kompas gitu. Itu bukan soal honor ya, cuma orang ngelihat gitu karya kita.
pas lihat kreditnya, Gunawan siapa nih orang? Di kampus juga gitu kan, para pembaca kampus UI kan dulu rata-rata kalau Kompas, Tempo, apalagi tuh Republika lah, misalnya suka gitu kan. Nah itu, Gun foto lo masuk tuh di Kompas Minggu waktu itu misalnya. Wah gila, keren nama gue kibar nih. di sastra. dia emang terkenal di sastra. Nah, yang gue mau tanya gini Mas ya, semua orang kan berawal biasanya dari pernah ngerasain gagal ya. Iya. Nah, lu ini kan gue kenal gue sama lu ya, dari semua orang yang cerita sama gue itu, gue belum pernah ngedenger yang lu gagal-gagalnya gitu. Nah, lu pernah ngerasain itu nggak? Gagal gue. Ada fase orang nggak tahu gue gagal. Jadi 2003 sebelum gue di Tabloid Bintang, itu gue itu ada pelowongan di Kompas. Lo bayangin, lowongan jadi wartawan foto di Kompas. Pada waktu itu gue mikir, gue aja sering nih bisa nembus foto gue selama gue freelance masuk di Kompas. Berarti foto gue secara teknis seleranya bisa lah diterima sama Kompas pada waktu itu. Akhirnya gue ngelamar di Kompas. Masuk tuh, gue belum lulus waktu itu. Udah lulus cuma belum wisuda. Karena kan gue lulus di 2003 sekitaran akhir, wisuda di 2004 awal. Jadi ada fase gue kosong tuh. Nah, gue ngelamar di situ. Dimasukin berkas, dipanggil gue. Masuk Kompas, tesnya di Bandung waktu itu untuk Kompas Biro Bandung. Jauh juga. Iya, untuk Kompas Biro Bandung. Berkas lolos gue. Tes psikotes lolos. Sampai saringan keberapa lolos gue masih. Akhirnya wawancara, di fase wawancara ditanyain gue sama SDM, punya saudara nggak yang kerja di Kompas? Ya akhirnya kan gue jujur, kakak gue kerja di Kompas, kakak kandung gue gitu kan. Akhirnya ya mungkin karena itu di fase itu gue nggak lolos. Ternyata bener ada orang SDM kenal bokap gue, telepon di Kompas gue, Pak Zainal, anaknya mohon maaf kita nggak lulusin karena ada kakaknya ternyata di Kompas satu level. Ya udahlah nggak apa-apa gue pikir. Nah pernah waktu itu sempet nawarin, tapi ini ada posisi lain nih dulu di TV7 kan masih punya Gramedia tuh, sebelum jadi Trans 7 itu kan TV7. Mau nggak nih ada lowongan di ini, kalau mau kita arahkan ke sana di kameramen tapi di TV7. Bokap gue nawarin gue, mau nggak? Enggak, mau di foto dulu karena gue udah fokus, karena gue dari dulu gue punya feeling gue bisa gimana gitu. Nah terus kalau yang sekarang nih kan gue kemarin sempat selain riset gue sempat baca Quora tuh Mas. Quora itu kayak medsos tapi pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah itu ada banyak yang bertanya kalau fotografer itu yang dilihat apakah kualitas fotonya atau momennya, karena ada perdebatan tuh lo baca. Nah menurut lo gimana? Gini, kualitas fotonya atau momennya, kenapa nggak bilang dua-duanya? Gimana tuh? Kalau gue ya, ini dunia gue tuh dunia foto jurnalistik ya. Gue inget kata-kata quote legendarisnya wartawan foto seniornya Kompas yang legend, namanya Pak Kartono Riyadi. Quote-nya Pak Kartono tuh pernah dia bilang begini, foto jurnalistik juga punya hak tampil indah. Oke. Artinya dari pertanyaan lu, kenapa tadi gue bilang kenapa nggak dua-duanya, teknisnya apa momennya? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Artinya gini, ketika kita menemukan sebuah peristiwa gitu, kita harus mengeksekusinya, jangan hanya sekedar merekam peristiwa itu aja atau momen itu aja. Kita juga harus mikirin apa? Mikirin angle mana yang kita bisa eksekusi dengan baik. Mau milih apa lagi? Milih framingnya, apakah kita horizontal kah, portrait landscape kah, atau portrait kah? Itu juga bisa mengubah rasa di situ. Atau bisa juga kita menyertakan elemen-elemen sekitarnya, elemen grafis, elemen arah jatuhnya sinar, itu kan faktor-faktor yang bisa memperkuat foto secara teknis ya, bisa menambah indah sebuah foto. Makanya gue bilang, momen itu kalau dieksekusi dengan baik juga bisa tampil indah. Karena yang gue lihat itu kan orang-orang khususnya yang pemula-pemula itu kan itu masih suka memperdebatkan. Gue rada nggak sepakat ya kalau ada pilihan pilih momen atau pilih teknis. Gue bisa kok ngambil dua-duanya dengan baik. Iya sih. Iya.
kenapa harus ada pilihan kalau bisa dua-duanya? Bisa. Makanya tapi seorang wartawan foto itu jadi gini. Foto yang kita ciptakan itu kan output ya, output dari hasil kita menjepretkan saat kamera itu jepret. Gitu. Tapi kan ada proses di sebelum terjepretnya shutter kamera itu ada proses yang namanya ada proses buat masukin wawasannya seorang fotografer itu kan butuh input banyak tuh. Nah input itu kan banyak dari ya wawasannya kita nggak hanya wawasan soal fotografi aja, kita harus paham. Kalau jadi fotografer jurnalistik ya kita harus paham politik, harus paham hukum, paham kebudayaan, paham seni, paham olahraga, semua kita harus paham. Jadi dari situ kita punya banyak referensi. Terus juga kita jangan malas juga, kayak datang ke pameran, kita rajin ngeliat macam-macam gambar gitu kan. Nah terus rajin juga menilai karya orang, atau kita juga rajin juga kalau misalnya perlu kita minta review sama orang atau yang udah jagoan gitu. Itu bisa kita ini. Jadi jangan malu foto kita bukan dicela-cela. Jangan malu kalau foto kita dikomentarin, even itu rada-rada negatif nggak masalah, tapi kita bisa belajar dari itu, kita ngoreksi hasilnya kita selama ini gitu. Berarti yang penting pede dulu. Iya, pede dulu. Nah, ini udah gua nggak bohong ya, bener jagonya fotografi nih. Nah, sekarang gua mau bahas sedikit kaitan sama jurusan kita, Mas. Jawa. Nah, lu kan selama di Jawa itu dari tahun 99 sampai 2003 ya? Kuliahnya sampai 2003 secara de facto. Secara de facto, de jure-nya kan gue kelar 2000 wisuda 14 Februari 2004. Makanya gelar gue beda dari lo. Lo kan S.Hum kan? Iya. Sarjana Humaniora. Gelar gue kan SKS. Iya, apaan tuh SKS? Sarjana Kasih Sayang. Iya. Pas Valentine kan wisuda. Iya, Februari. 14 Februari 2004. Itu. Nah, yang gue masih penasaran sama lo, Mas. Gue nggak ngerti ya. Lu bisa dikatakan salah seorang mahasiswa pada zamannya yang gue denger itu adalah mahasiswa yang sangat idealis. Lo coba ditarik kemana lo bodo amat gitu. Iya. Itu memang lu sudah terbentuk itu gara-gara pendidikan bokap lu? Iya. Atau memang lu ngeliat gue males kayak gitu? Enggak, gue sama bokap itu dari kecil itu nggak tahu, gue ya memang gini, anak-anak itu ketika kecil itu kan punya figur idola. Idola pertamanya dia kalau laki-laki biasanya itu bapaknya, idolanya dia perempuan itu biasanya ibunya. Ya itu kejadian di hidup gue gitu. Idola perempuan gue ya ibu gue, nyokap gue, mama gue. Idola laki-laki pertama ya bokap gue. Nah di situ kita lihat figur laki-laki, makanya dari situ kan kayak terekam semacam kalau dalam bahasa fotografinya itu photographic memory. Apa yang kita lihat, kita rekam itu merupakan referensi gambar segala macam. Nah itu tindakan nyokap bokap gue itu terekam dalam hidup gue gitu, dalam itu merupakan belajar yang bukan di kelas, tapi dalam sehari-hari gue ngelihat tingkah laku mereka berdua itu, dia mereferensi gue, bokap gue dengan segala idealismenya, dia menjadi wartawan itu, dia dikenal orang, dikenal hebatnya dia, karirnya dia sampai pensiun terus meninggal itu namanya dia wangi karena apa? Karena kualitasnya dia, karena karyanya dia dikenal sebagai wartawan foto yang hebat lah di Indonesia ya karena kualitasnya. Bukan karena kedekatannya dia dengan pejabat, bukan karena kedekatannya dengan pengusaha, bukan karena dia bisa memperkaya dirinya segala macam, bukan itu, tapi karena kualitasnya. Jadi banyak lah tawaran-tawaran gitu dari bokap gue, cerita lu banyak lah gini, tapi dia memilih istiqomah dengan jalannya, dengan pesan mbahnya lagi gitu kan, dengan pesannya mbahnya. Berarti diturunin macam-macam tuh. Iya bokap gue, wah aneh-aneh deh ceritanya deh. Kalau lu mau sampai subuh bisa. Itu karena gue menarik itu cerita kalau misalnya lu tuh nggak bisa ditantangin berantem. Kalau berantem lu iyain gitu. Iya. Karena kan gue punya prinsip, gue bertindak dulu baru mikir. Gue bertindak dahulu, berpikir kemudian. Nah, itu anak-anak Jawa juga dulu begitu tuh, anak-anak. Iya begitu. Jadi ditantangin berantem, gue bilang iya dulu aja gitu. Mau kalah mau menang bodo amat, bukan itu urusan belakangan, ya kan?
kadang juga orangnya juga lebih gede, lebih apa. Itu gue sampai dulu kan pernah ada penyerbuan itu yang tahun 2003 tuh kasus penyerbuan ke sastra itu sama geng gitu kan, sama geng Radika. Itu kan mereka yang nyerang gitu, ya memaksakan kehendaknya lah gitu, nyerang terus terjadi tawuran kan. Ya gue sih tinggal ada orang masuk ke rumah kita gitu kan, ngacak-ngacak rumah kita, lu diem nggak gitu? Enggak lah. Ada golok gue bawain golok, ada pentungan gue bawa pentungan gitu kan. Nah itu ribut lah, kejadian sampai berantem lah dulu, dikeroyok 4 gitu. Dan dia nggak pernah potong rambut tuh dari zaman gue kuliah sampai sekarang. Potong sebenarnya, dulu gue segini gue sepantat tuh zaman kuliah. Tapi dia yang gue kocak pas lo nikah mas, kumis lo cukur. Gue coba tapi rambut enggak. Rambut enggak, itu lucu gue. Dia bilang koran tapi gondrong. Oh iya, lo dateng ya kawinan gue ya? Iya. Kan gue ledekin, mas kemana? Lo ngakak lo. Nah, gue juga tertarik sama ini mas. Tadi kan lo cerita bahwa idola pertama lo ada bokap. Seberapa, maksudnya gini, sampai sekarang gitu kan, lo kayak gue liat deket banget gitu sama bokap. Iya, makanya sampai sudah meninggal gitu kan. Iya. Kadang lo masih suka upload mereview cerita-cerita itu karena buat gue penting untuk diketahui generasi sekarang. Cerita itu layak di-share buat orang gitu, teladan-teladan seperti itu. Karena gue jujur emang, jadi waktu bokap meninggal tuh gue bukan hanya kehilangan orang tua ya, gue kehilangan sahabat. Karena dia tuh partner bertukar pikiran, partner debat, itu keren banget gitu. Lu tahu kan, orang misalnya gue menang lomba di mana, gue selamat ya gitu di luar itu, gue selamat. Bos gue di kantor kan, gue selamat, keren karya kamu gini. Terus gue nyampe rumah nih, waktu itu belum nikah, gue nyampe rumah, gue laporan sama bokap, Pak, doan menang gitu kan. Gimana? Di sini juara berapa? Juara 1. Coba lihat fotonya yang mana? Tunjukin gue di laptop, ini Pak fotonya. Berapa komentarnya aja? Kalau bapak jurinya nggak bapak menangin. Iya. Gue standar tinggi banget ya? Iya, jadi bokap gue tuh kalau buat orang yang gampang sakit hati itu mungkin itu dianggapnya meremehkan. Tapi kalau gue nerjemahinnya enggak. Bokap gue tuh masang gini, lu belum segini, lo udah hebat, lo udah juara, tapi belum level lo masih bisa, mungkin ya bahasa lo bisa di atas ini, lo bisa ngatrol lagi kan. Oh berarti kayak, jadi jangan gampang puas gitu loh. Berarti berguru kungfu beneran. Guru kungfu beneran itu, guru kungfu dia gila tuh. Jadi kalau bapak dia kata-katanya gini, kalau bapak jurinya nggak apa-apa menangin. Gue menang di London kan, waktu di tahun 2007 gue menang di London, Photographer of the Year tuh, yang kategori dokumenter. Bapak jurinya nggak apa-apa menangin. Buat orang yang gampang sakit hati pasti sakit hati, karena kita udah kerja keras, diakuin di dunia, dia cuek aja gitu kan. Tapi akhirnya gue pengen nunjukin lagi apa yang bikin bokap gue keren deh gitu, sampai dia gue berkarya terus lah. Tapi gue berkarya ada ini, gue masukin sampai gue menang dapat penghargaan di PBB tahun 2012, tapi lombanya 2011. Gue nerima penghargaan dari PBB itu 2012. Oke. Bokap gue lapor ke bokap gue biasa, Pak menang nih gini. Oh iya, selamat gitu. Fotonya yang mana? Gue selalu nanya gitu. Foto yang mana? Foto yang ini yang anak tunawisma di kereta itu, di peron kereta itu. Ya cuma gini. Ya bagus. Biasa aja gitu loh, datar gitu kan. Orang tua keren kamu. Itu kan kalau anak kan butuh support sebenarnya kan. Oke. Ya cuma gitu doang, nggak muji apa. Wah itu nasional mah gue udah sering banget tuh menang nasional tuh, gue lapor sama bokap gue, selalu menganggap dia guru kan. Menganggap gue istiqomah sama guru nih. Pak lapor minta masukannya, dia tuh jawabannya ya datar aja gitu. Nah terus anehnya waktu 2015 gue menang nih nasional, juara 1 di lomba foto ulang tahun salah satu partai politik lah. Gue nggak sebut salah satu partai politik, tapi gue tau lah. Nah itu juara 1 gue.
yang nyerahin itu ketua umumnya langsung, yang nonton presiden Jokowi waktu itu. Nah, podium gitu kan. Gue lapor sama bokap kan, dan gue tunjukin foto-foto itu. Pada waktu itu gue menang tuh Januari ya, Januari akhir, Januari pertengahan Januari. Gue lapor ke bokap, tau nggak reaksi bokap apa? Dia bilang gini, Wan, bapak sekarang bangga sama kamu, udah kamu terusin, hebat kamu. Ngomong gitu. Terus Januari pertengahan Januari 2015. Februari bokap gue nggak ada, meninggal. Februari tanggal 12 Februari bokap gue nggak ada. Itu kayak terakhir. Berarti kayak achievement lu ya? Iya. Itu, gue bilang sama istri gue, ya nggak biasanya bapak muji gitu. Itu buat gue amazing. Di antara gelar-gelar itu, nothing jadi semuanya. Ibarat kata lu dapat penghargaan terbesar gitu ya? Dari bokap, dari seorang Zainal Effendi tuh yang menang World Press Photo tahun 1978. Itu buat gue, gila gitu. Gue sampai cerita sama istri gue, ya bapak muji aku yang nggak biasa-biasanya gitu. Leswan Bin lu ya? Iya, berarti bapak udah ini ya, udah ngakuin kamu gini-gini. Udah alhamdulillah lah. Enggak, bukan gue meninggal. Itu kayak pesan terakhir, kayak pengakuan. Dia nggak pernah ngakuin. Berarti benar-benar di final gitu ya? Iya, di final. Final moment ya? Di final moment. Nggak sampai sebulan, 2 minggu kemudian bokap nggak ada. Terus pas lo mewakili keluarga sama ibu lo kalau nggak salah kan terima penghargaan waktu lifetime achievement bokap waktu di. Itu gimana perasaan lo? Itu yang ngetik pidato buat nyokap gue itu gue. Gue ngetik pidatonya itu gue di kantor, gue nangis gue. Gak kebayang bokap semua itu. Berarti. Tapi emang berat memulai karir ya sebagai anaknya Zainal Effendi itu berat karena dunia gue kan plok sama-sama copy paste dari dia kan. Dan yang generasi di depan kita itu udah terlalu tinggi gitu. Udah terlalu tinggi levelnya. Jadi gue itu zaman dulu kalau gue motret gitu berkarya gitu kan, itu serba salah. Kalau gue bagus, bos gue dulu di Bintang bilang, di tablet Bintang gue bilang, terang aja dia kan anaknya ZE gitu. Jadi ZE itu bokap gue Zainal Effendi kan, kalau di pers kan rata-rata itunya kan inisial. Wajar dia bagus anaknya ZE. Kalau gue bagus wajar ya kan. Kalau gue jelek dia bilang segini doang nih anaknya ZE. Anjing kan. Gitu kan. Bangke. Jadi semua serba salah. Iya, jadi semua tuh selalu di komparasi sama generasi di depan. Merasa tertekan enggak sih, Mas? Karena gue lihat lu kan pede-pede aja gitu. Sebenarnya gue kesel, tapi kekesalan itu gue jadikan energi untuk gue lebih tingkatin level itu. Sama seperti yang omongannya bokap gue bilang, kalau bapak jurinya nggak bapak menangin nih, gitu. Jadi kalau orangnya sakit hati, putus dia patah. Tantang gitu. Iya, gue tantang kan gue orangnya nggak bisa ditantang. Iya sih. Gue kalau ditantang gue jawab, kalau gue jawab pakai bokap gue kayak nantangin gitu. Tapi dia mungkin ya, makanya gue baru terjawab sekarang. Bokap pengen level gue tuh lo masih bisa gitu. Hantem terus. Iya. Jangan puas dulu, kalau lo puas udah. Jadi ya udah. Dan berarti ketika lo flashback sekarang ke belakang gitu. Iya, gue jadi kayak nyimpulin. Dan apalagi yang pengakuan tuh di ujung umurnya bokap gitu. Gue sampai gue cerita ke bini gue, ya nggak biasa-biasa aja bapak begitu gitu. Nah, berarti menarik ya, berarti benar-benar proses panjang yang lo coba jawab tantangan, terus akhirnya di final moment dapat pengakuan. Iya, kayak yang gue nggak lolos di Kompas, itu kan bukan karena gue nggak lolos di Kompas, bukan karena kualitas gue nggak bisa, level gue ada mumpuni untuk di Kompas, tapi kan gue cacat administrasi kan? Karena ada kakak gue yang sudah di sana gitu. Yang udah duluan. Iya, udah duluan kan nggak bisa. Nah, kalau gue kesel, gue bisa aja. Gue kesel bisa terpuruk, kalau orang kesel diem aja. Tapi kan energi gue anjir nih. Tapi gue punya dalam hati gue nekanin ke diri gue, oke, kalau gue nggak bisa di Kompas, jangan salahin kalau gue ngelawan Kompas. Padahal tau nggak tujuan gue ngelamar ke Kompas itu, gue maksudnya kalau lo mau tahu, gue tuh kuliah sastra Jawa gratis. Gratis, nggak keluar sepeser duit pun. Gara-gara apa? Gara-gara almarhum Pak Jakob Utama
waktu pasca krisis moneter 98 itu mengadakan kan itu 98 tetap buruk ekonomi semua. Nah dari situ Pak Jakob bikin ini kebijakan untuk membuka beasiswa bagi anak karyawan kelompok Kompas Gramedia ya kan. Nah semua anak karyawan yang pada waktu itu masuk kuliah boleh ikut tes di tes beasiswa anak Kompas Gramedia, anaknya karyawan Kompas Gramedia. Nah dari situ diambil 15 terbaik di bidang IPA, 15 besar di bidang IPS. Gue masuk lolos gue ranking 13 kalau nggak salah. Di Angkanya angka 13. Nggak penting gue buat angka, yang penting lolos gitu. Gue ranking lolos, berapa nggak penting. Yang penting masuk dan gue dapet beasiswa gratis. Gue nggak keluar duit spesial pun gue sastra Jawa. Jadi bokap gue cuma, walaupun gue kuliah 2, bokap gue cuma biayain gue kuliah 1. ND3. Jadi 3 belada. S1 itu full yang dari Pak Jakob itu, Jakob Utama itu. Jadi dengan syarat IPK nggak boleh di bawah 2,75 untuk universitas negeri. Kalau untuk swasta nggak boleh di bawah 3,0 kalau IPK-nya. Nah, gue kan Jawa gue bagus kan, lumayan lah 3,2 gue lulus. Iya kan, 3,2 gue lulus. Gue tuh biang kerok beruntung kalau kata anak-anak. Gue kuliah kagak punya buku, nggak punya pulpen gue minjem kalau nggak sama Kurni sama Sari dulu. Gue minta kertas file sama Dea. Wah lu gak modal, pas gue isinya kamera semua dari dulu. Dia gue pernah dengar cerita tuh emang gak pernah bawa buku, tapi seneng baca buku dia. Gak modal. Nah lu kan sastra Jawa nih Mas. Biasanya kan yang kita tahu ya, kalau alumni sastra Jawa yang di media itu pasti membawa keunikannya gitu. Kayak misalnya kemarin kan Mas Vicky cerita bahwa dia mentalnya yang dia pelajari dari sastra Jawa dibawa pokoknya. Dia coba ya. Yang Vicky omongin bener itu. Coba sampai bisa gitu. Dia sampai mules-mules gitu kan. Nah, buat lu nih, baik dari saya akademik ataupun non akademik, ngaruh nggak di dunia fotografi itu? Ngaruhnya apa? Karya gue yang menang di National Geographic itu kan soal jatilan. Jatilan tuh kuda lumping. Kuda lumping lagi trends gitu, dipecut-pecutinnya ada fotonya. Aduh mana nih? Jatilan itu lu juara atau gimana? Juara, dapat perak gitu di National Geography 2007 Best International Photo Contest di kategori People and Culture. Itu lu juaranya gara-gara apa? Jadi gue itu merekam momen jatilan itu yang sebenarnya gue punya frame-frame yang sadis-sadis yang dipecut, dipecut gitu. Tapi kan karena itu jatilan anak ya, gue cuma ngambil simbol ekspresinya. Ini fotonya. Ini sebenarnya lagi dipecut, dia lagi trends dipecut nih kayak gini. Jadi itu lo ngambil pas kapan, Mas? Nah, ini gue backgroundnya beda ini lagi nih. Ini kayak gini gambarnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, ya sip. Nah, ini sebenarnya gue sebenarnya nggak lagi liputan khusus liputan ini, nggak. Ini gara-gara waktu itu mau ada gusuran di Tanah Abang. Lewat. Bukan lewat, gue lagi nungguin. Satpol PP sih udah siap, cuma belum mulai gusuran nih. Gue bilang Satpol PP belum nggak gusur-gusur nih, nggak seru nih. Gue nunggu, nggak lama ada jatilan keliling begini nih anak-anak ini kan. Wah, undang udah main lah tuh di depan para Satpol PP gitu kan. Gusuran belum mulai, gue main lah, mereka main ya gue potretin aja sambil ini seru nih. Gue tawarin buat foto untuk rubrik Metropolitan dipakai pada waktu itu. Dulu belum di Tempo nih, dia masih di koran Reporter pada waktu itu. Oke. Terus, nah ini gue ikutin di lomba foto itu dapat perak. Tapi berarti lo ngambil momen ini karena pengetahuan di sastra Jawa. Okay. Teater rakyat. Ini kan kalau di sastra Jawa ada apa namanya? Nama kuliahnya dulu Teater Jawa Bu Parwatri. Kalau gua kesenian Jawa, zaman dulu namanya kuliahnya kesenian Jawa. Kalau dulu namanya teater Jawa. Yang ngajar Bu Parwatri itu. Dulu kan ada macam-macam. Suhu tuh. Iya, Bu Parwatri. PWW. Nama itu kode ininya, inisial. Itu sekarang udah profesor tuh, ngeri tuh Bu Parwatri. Nah, itu di kuliah itu ini apa? Banyak macam-macam kayak apa namanya, dibahas soal tari,
bagaimana teater rakyat, bagaimana macam lah. Gue udah lupa itu kuliah. Gue kalau kuliah, soal kuliah, pelajaran kuliah banyak lupanya gue lihat. Gue kalau ikut main kemana gitu, ribut sama dosen siapa, gue tahu, masih inget gue. Urusan rusuh-rusuh lu inget ya? Kalau kuliah gue banyak lupanya. Tapi emang biasanya begitu sih. Gue juga gitu. yang gue ribut sama dosen kajian sinema. Lu emang kalau gue denger dari senior lu banyak ributnya Mas. Mulai ribut sama dosen sampai sama mahasiswa. Iya, tahu. Tapi ini yang gue suka dari dia tuh ketika lo udah kenal dia orangnya lucu. Orang suka salah tafsir. Dulu kenal gue sadis. Padahal gue nggak sadis, gue cuma diam. Cuma karena mungkin kalau lihat mata gue melotot begini nih. Gini gitu. Jadi kesannya kayak mengintimidasi, padahal kan gue slow aja gitu. Gayanya kocak-kocak kadang kalau datang dulu waktu gue mahasiswa. Pakai celana pendek, kacamata hitam gitu. Ini kayak gini nih sekarang. Nih, emang selalu begitu. Nah, kan itu. Udah kayak Intel deh. Oke. Mantep Mas. Lu lanjutin lagi Mas. Nah, mungkin itu nanti kalau misalkan kawan-kawan ada yang penasaran sama Mas Uce, gua cantumin media sosialnya di caption. Thank you banget Mas, ngeluangin waktu. Siap. Dia lagi libur sih sebenarnya. Habis deadline. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau penasaran dengan tips-tips fotografi atau apapun seputar fotografi ataupun sastra Jawa, bisa tulis di kolom komentar ya. Yuk, bye.